Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 15 yang beranggotakan saya sendiri, Ana Fikri Fitrias dan Amiati Barokah. Saya akan memaparkan materi mengenai prosedur pendekatan pemecahan masalah. Pada materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pendekatan pemecahan masalah dalam 4 poin. Yang pertama itu ada pengertian pemecahan masalah atau yang disebut dengan problem solving. Yang kedua, ciri-ciri pembelajaran pemecahan masalah. Yang ketiga, langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Dan yang terakhir, kekurangan dan kelebihan dari pemecahan masalah. Yang pertama itu ada pengertian pemecahan masalah atau problem solving. Secara bahasa, problem solving ini berasal dari dua kata, yaitu problem dan solve. Makna bahasa dari problem yaitu suatu hal yang sulit untuk melakukan atau memahaminya. Sedangkan solve dapat diartikan sebagai mencari jawaban dari suatu masalah. Secara terminologi, problem solving ini dapat diartikan sebagai suatu cara berpikir secara ilmiah untuk mencari pemecahan dari suatu masalah. Istilah problem solving banyak digunakan dalam berbagai bidang dan memiliki makna yang berbeda-beda. Problem solving ini dalam pembelajaran matematika memiliki 3 makna. Yang pertama, problem solving sebagai tujuan, yaitu para pendidik, matematikawan, dan pihak yang menaruh perhatian pada pendidikan matematika seringkali menetapkan problem solving sebagai salah satu tujuan pembelajaran matematika. Yang kedua, ada problem solving sebagai proses. Dalam aspek ini, problem solving dapat diartikan sebagai proses mengaplikasikan segala pengetahuan yang dimiliki pada situasi yang baru dan tidak biasa. Yang ketiga, problem solving sebagai keterampilan dasar, yaitu pengertian problem solving ini sebagai keterampilan dasar mengandung makna kemampuan melakukan keterampilan dasar matematika, seperti mengikuti algoritma matematika, berhitung, memanipulasi bentuk aljabar, keterampilan logika, keterampilan aritmatika, dan sebagainya. Selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran pemecahan masalah. Di sini memiliki 3 ciri-ciri, yaitu yang pertama ada pembelajaran pemecahan masalah merupakan rangkaian aktivitas pembelajaran, yang artinya dalam implementasi pemecahan masalah ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Yang kedua, ada aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Pada pembelajaran problem solving ini, menempatkan masalah sebagai kunci dari proses pembelajaran. Yang ketiga, pemecahan masalah dilakukan dengan pendekatan berpikir ilmiah. Selanjutnya ada langkah pemecahan masalah. Dalam kemampuan pemecahan masalah di matematika ini perlu dikuasai oleh setiap siswa. Mengapa? Karena dalam melalui kegiatan pemecahan masalah terdapat aspek-aspek kemampuan matematika yang penting seperti adanya penerapan aturan pada masalah yang tidak rutin dan penerapan pola-pola atau penemuan pola-pola yang dapat dikembangkan secara lebih baik. Nah, di sini terdapat 4 langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama itu ada memahami masalah. Di sini memahami masalah itu, siswa dapat menentukan apa yang diketahui dari masalah yang telah diberikan oleh guru, dan siswa juga dapat mengetahui apa yang ditanyakan dari permasalahan tersebut. Yang kedua, itu ada merencanakan cara penyelesaiannya. Pada tahap ini, siswa ini harus dilakukan karena untuk mencari alternatif jawaban yang memungkinkan
yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, melaksanakan rencana yang telah dibuat. Pada tahap ini, cukup mudah dilakukan oleh siswa karena dibutuhkan hanyalah kesabaran. Materi yang selanjutnya itu ada kelemahan dan kelebihan dari pemecahan masalah. Mengenai kelebihan dari pemecahan masalah, itu yang pertama itu dapat membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan. Yang kedua, proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara efektif dan menyeluruh. Kekurangan dari pemecahan masalah itu ada 3. Yang pertama itu menentukan suatu masalah yang tingkat kesulitannya sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Yang kedua, memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga, mengubah kebiasaan siswa belajar dengan mendengarkan dan menerima informasi dari guru menjadi belajar dengan banyak berpikir memecahkan permasalahan sendiri atau kelompok. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.